Halo guys, David sini dan di depan saya udah ada HP yang konsepnya luar biasa keren. Impian semua orang. Kedengeran lebay, tapi saya serius. TikTok saya kebanjiran request buat ngebahas HP ini. Saya pun sampai dapat email dari brandnya. Mereka notice kalau banyak banget orang yang mention gadget ini di tempat mereka. Jadi walaupun HP ini nggak dijual resmi di Indonesia, mereka tetap mau kirimin satu buat kita cobain. Power of netizen Indonesia nggak sih? Rame. Tapi sayangnya ya saya nggak terima tawarannya, soalnya saya udah beli duluan, udah keluar duit, jadi ya udah telanjur, saya tolak. Ya udah. Nama HP-nya Fairphone 5 ya, Fairphone 5. Ini tipe HP yang semoga bisa diterapin Apple, Samsung, dan perusahaan HP lain. Jangan aduan bikin HP lipat atau banyak-banyakan kamera doang lah, tapi bikin juga HP kayak Fairphone, HP yang sesuai namanya. Fair, adil. Adil buat konsumen, nggak berasa dipelorotin, nggak berasa ditodong, nanti saya jelasin kenapa. Dan adil buat lingkungan juga. HP yang nggak berasa serakah lah, cuma fokus sama cuan doang. Semua orang kan suka sama perusahaan kayak gitu. Kayak Tokopedia juga, tempat yang selalu ngasih promo. Kali ini lagi ada flash sale barang elektronik up to 80% yang bisa hemat sampai 1 juta. Dan spesial akhir bulan ini ada diskon dari brand pilihan dan aksesoris gaming serba 10.000 aja. Buktiin aja sendiri, bisa cek link di deskripsi. Sip, sekarang kita mulai unboxing aja. Saya penasaran bener, sekeren itukah HP-nya? Kalau dilihat dari depan, dia kerasa kayak main-main aja ya, kayak menyenangkan, fun doang, nggak serius-serius banget. Ini colorful, kayak targetin anak muda. Ini tulisannya Fairphone 5 ada warna biru, ungu, hijau. Sama ini ada motif-motif kayak batu gitu. Terus di sini ada sertifikasi pakai Soy Ink ya, itu biasa Samsung juga pakai. Ini dalamnya kardus, sini ada email. Di sini ada variannya. Ini warnanya transparan, ada warna biru sama warna hitam. Jadi ada 3. Ini RAM-nya 8 GB, memori internal 256 GB. Terus di bagian belakangnya, di sini mulai kelihatan tujuan mereka atau apa spesialnya mereka. Ini packagingnya didesain bebas dari plastik. Untuk mengurangi isu lingkungan, kami tidak memberikan kabel USB dan charger di kotak ini karena mungkin kita punya di rumah dan pengen ngurangin sampah. Kedengeran sampah banget ya omongan kayak gitu ya, kayak brand-brand lain juga bilang kayak gitu, mereka nggak ngasih charger, nggak ngasih kabel, ngurangin plastik demi lingkungan. Tapi kesannya itu kok pelit dan serakah ya, cuma Fairphone ini enggak. Sekarang kita lihat kenapa, kita coba buka saja. Kelihatan murahan gitu ya, kardus doang, kayak HP Sony gitu. HP Sony itu kan benar-benar tipis, isinya HP doang, nggak ada kabel, nggak ada charger. Di sini ada segelnya, ini ada titik-titik lagi yang tadi saya bilang kayak batu. Sebenarnya ini bukan kayak batu, tapi ini motif yang bakal muncul kalau misalnya kita ngedaur ulang plastik. Itu saya baru tahu pas waktu itu kita nge-review Acer sampah itu. Bukan Acer laptop jelek kayak sampah enggak ya, tapi Acer Vero yang didaur ulang sampai bodinya ada motif titik-titik, yaitu bahannya dari sampah daur ulang, dari plastik daur ulang. Itu keren. Tapi kita judulnya juga ya sampah juga ya, memang topiknya soal sampah. Thumbnail udah sampah semua deh. Di balik sini ada tulisan "Change is in your hand". Perubahan ada di tangan Anda. Berasa lagi mau pemilu ya. Ya, tangan Anda mencoblos dan memilih perubahan. Buset, politik dong. Kita langsung buka aja. Mantap, ini nggak tajam tapi enak buat bukanya. Change is in your hand. Oke, Fairphone, design for you, made fair buat kita dan dibuat dengan adil atau dengan bijak. Jadi di sini ada long term software support. Sekedar info aja, mereka ngasih jaminan update OS minimal 5 tahun. Mereka bilang sih update security-nya sampai 8 tahun. Itu salah satu hal luar biasa. Pertama, garansinya 5 tahun. HP garansi 5 tahun, orang entah udah ganti HP berapa kali, tapi HP ini masih dikasih jaminan kalau ada yang rusak, dia bakal ganti. 5 tahun. Lama banget. Fair and recycled materials, jadi bahan-bahannya ini diambil dari apa? Tambang-tambang yang sumbernya jelas, bukan ilegal yang cuma diambil dari pasar gelap. Itu isu di dunia teknologi juga sih, kayak
HP-HP itu katanya bahan-bahannya ada yang diambil dari perbudakan gitu-gitulah. Extended warranty ini yang tadi saya bilang, ini kalau kita nggak daftarin ke websitenya, nggak register nomor invoice atau nomor notanya, ini dapatnya 2 tahun, tapi kalau kita register langsung dapat bonus 3 tahun. Luar biasa. Fair working condition, jadi orang yang kerja di pabriknya katanya sih diperlakukan dengan baik, gajinya juga adil gitu, tapi itu saya nggak bisa bilang. Easy to repair nih, nanti kita lihat, dan climate conscious. Serba lingkungan ya, oke. Fairphone, oke, ini HP-nya dibungkus dari kertas ya, ini biasa, di dalamnya ada apa, ini juga bukan dari plastik, oke. Dan ada getting started, Fairphone. Lu belum pernah lihat kan, Bal? Ngerasa ada yang luar biasa lu. Getting started, oke, jadi di sini ada gambarnya, kita bisa buka back covernya, bisa ganti baterainya, terus di sini SIM cardnya, ini kayak HP lama ya, kalau kita lihat kayak gini, SIM cardnya dicolok ke dalam body loh. Ini kayak HP Nexian atau Smartfren gitu, Andromax ya. Itu HP terakhir yang pakai sistem kayak gini, bener-bener jadul kelihatannya. Kalau dari sini kelihatan bukan HP yang bagus ya, jangan-jangan ini bukan HP yang bagus lah. Saya cuma ketipu video-video YouTube lah, sama di request di TikTok gitu. Send us your old phone. Jadi kalau misal kita kirimin mereka HP lama kita, bakal di recycle dan bakal harusnya ada kompensasinya ya. Masa kita kirim gratis dong. Lanjut ke HP-nya. Dari tadi kita kelihatan kayak apaan sih bang, HP-nya kok kayak gitu doang. Dan semoga dari HP-nya sendiri dia luar biasa ya. Ini namanya Fairphone, dari packaging-nya kelihatan biasa saja. Kita coba buka, wis. Ya, karena ini dari kertas ya. ya udah. Ini warna transparan, wis. Jadi kelihatan di dalamnya ini beneran transparan karena kita bisa buka. Ada kamera 50 megapiksel wide, 50 megapiksel ultra wide, dan ini TOF, time of flight. Jadi buat tahu kedalaman, depth sensor lah istilahnya. Ini ada flashnya, ada change is in your hand. Terus nanti kalian tebak harganya. Gua belum kasih tahu harga sengaja biar bisa tebak-tebak lah. Ini layarnya, coba kita mulai bongkar saja. Nyalain dulu atau bongkar dulu? Nyalain dulu, coba nyala nggak? Nyalain dulu. Nyala nggak? Iya, nanti kalau kita bongkar terus pasang lagi nggak nyala kan susah juga ya, nanti salah siapa gitu. Nah, Fairphone. Ini ada apa nih? TCO, kayak mata gitu, apa ya? TCO Certified. Apa itu artinya? Sip, Fairphone. Change is in your hand. Ya bezel atasnya tebel, bezel bawahnya tebel, kayak Zenfone sih, kayak Zenfone atau ROG Phone. Atas bawahnya tebel, kanan kiri standar. Hi there. Oke, udah hidup ya, jadi aman. Kita matiin dulu. Oh ya, tadi TCO Certified. Ini artinya apa? Sertifikasi yang berkelanjutan gitu lah ya buat produk-produk IT. Jadi ramah lingkungan lah intinya. Sampai ada sertifikasinya. Sip, sekarang kita masuk ke menu utamanya. Kenapa saya bilang kalau ini HP yang luar biasa? Kenapa banyak yang request? Kenapa dibilang sangat ramah lingkungan dan ramah konsumen? Nah, pertama karena kita bisa buka back covernya. Wow! Cuma buat orang yang udah punya HP dari tahun 2010 ke atas, ini sesuatu yang biasa aja ya, tapi udah mulai langka kan buat sekarang. Karena back covernya bisa dibuka, otomatis baterainya juga bisa kita lepas. Artinya apa? Artinya kita nggak perlu mikirin battery health. Kalau battery health-nya udah sampah banget kayak sehari banyak orang sampah ya, karena topiknya memang itu sih. Misalnya sehari harus cas 3 kali, ya udahlah tuker aja. Orinya dijual oleh Fairphone sekitar 400 sampai 500 ribuan, nggak perlu khawatir yang KW yang bisa gembungnya cepet. Ini dijamin. Atau kita bisa juga kayak LG dulu kan, kita kalau baterainya habis kita cabut, ganti baterai baru. Jadi 2 baterai, nggak usah takut baterainya habis. Terus SIM cardnya ada di dalam sini, ada SIM 1 sama micro. Oh bukan, ya SIM 1 sama micro SD, bukan dual SIM tapi 1 SIM dan micro SD karena ini punya Eropa jadi nggak lumrah dual SIM. Oke. Oh ya bentar, kita buka dulu HP-nya. Semua HP bisa dibuka ya, tapi HP yang gampang dibuka itu nggak banyak. Kita tinggal pakai satu obeng aja, baut ya, obeng kan ini ya. Masa nggak tahu namanya deh. Semuanya sudah kita lepas. Di sini ada angka 1, ada angka 2, ada tanda panah. Artinya apa? Ini logika main game sih. Artinya kita harus apa-apain. Oh, ini bisa dicabut. Oke. Kelihatan kabel. Terus apa lagi? Cabut nggak bisa. Oke, 2. Bentar. Agak ngeri-ngeri nih. Nah, jadi ini spesialnya si Fairphone. Kita bisa ngelepas dengan mudah dengan satu sekrup doang, satu obeng doang.
Ya ini udah kelepas. Di dalamnya kita bisa lihat di sini ada putih-putih. Ini sebenarnya bukan bercak atau cat lepas ya, cat yang udah lama gitu. Ini peta negara apa gitu? Negara Republik Demokrat Kongo, DRC atau apa gitu. Pokoknya negara yang paling banyak dieksploitasi soal sumber dayanya lah. Pasar gelapnya, terus orang-orangnya juga diperbudak buat ngambil mineral yang berharga. Ceritanya gitu sih. Terus gunanya apa bang? Bisa dicabut-cabut gini. Kalau gitu mah tukang servis juga bisa lah. Tinggal bawa ke depan rumah atau di ruko-ruko tempat servis, semuanya aman. Kenapa? Karena kalau kita dapetin part yang rusak dari HP ini, kita bisa tinggal lepas aja, tinggal congkel aja. Terus kita bisa ganti. Ini earpiece-nya. Gampang banget sih, tinggal lepas kayak tadi. Kita tinggal ganti yang baru. Misalnya kita teleponan suaranya sember-sember gitu, kita tinggal cabut, pasang lagi, tempel, selesai. Konektornya udah dibikin sedemikian rupa. Di sini ada lambang segitiga ini, kita bisa lepas juga. Ini bagian kamera depannya. Ini kamera depan 50 megapiksel. Kalau misalnya pecah atau berembun atau apalah yang nggak terselamatkan lagi, kita bisa ganti aja. Atau misalnya kalau dunia kita benar-benar udah maju gitu ya, teknologi udah nggak kebayang lagi berkembangnya kayak gimana, kita bisa ganti spek kamera depan. Jadi ada OIS, ada apa, berasa Project Ara. Kamera ultrawide-nya juga bisa kita lepas. Jadi di sini dia nggak ada OIS, nggak bisa digerak-gerakin. Ini kamera ultrawide 50 megapiksel. Kalau misalnya kita bisa upgrade spek atau sekedar ganti kalau dia rusak, itu kan seru ya. Misalnya HP jatuh, kameranya pecah, nggak usah ganti motherboard, nggak usah ganti HP, nggak usah ganti apapun, cukup ganti bagian yang rusak aja. Kayak ini kamera utamanya bisa kita ganti juga, apalagi kamera utamanya ini juga ada OIS ya, dia bisa kita toel-toelin kayak gini. Kalau bisa gerak kayak gini artinya dia ada OIS-nya. Kamera yang bisa gerak-gerak kayak gini bukan artinya dia kendor ya, tapi artinya dia ada OIS-nya. Jadi ada dua kamera, kita coba lepasin lagi. Ini kamera depan, ini ada, waduh jangan kasar-kasar. Ini ada earpiece, terus ada apa lagi? Yang ada segitiganya. Oh ini, oke kita lepas lagi. Dulu sih ada ya, buat yang udah ngikutin dunia per-HP-an dari mungkin 10 tahun lalu, Google pernah bikin, atau Motorola, gua lupa. Dia ada bikin Project Ara, jadi kita bisa beli satu blok HP dan spek-speknya kita bisa pilih sendiri. Jadi berasa ngerakit PC. Cuma entah kenapa nggak dilanjutin, entah karena nggak ada supplier, atau kepentok teknologi saat itu, atau brand-brand serakah aja nggak pengen orang jarang ganti HP, cuma ganti part. Kita nggak tahu, yang pasti itu project yang gagal. Cuma ini HP yang bikin inget lagi sama project kayak gituan. Bener-bener impian sih, bisa punya HP yang partnya bisa kita ganti sesuka hati. Nggak sesuka hati, ganti dengan gampang kalau misalnya rusak. Minimal dari itu deh. Kalau ada yang rusak, kita nggak usah pusing harus ganti HP baru, kita nggak usah pusing harus ganti semuanya yang masih bener. Ini bagian baterai, terus ini apa? Ini ya, ini bukan speaker. Ini adalah bagian yang kalau dicolok terus bakal kendor. Nggak kendor juga sih. Kalau misalnya ada kenapa-kenapa, kita bisa ganti port USB-C-nya. Jadi kalau kemasukan air mungkin atau apapun yang ngerusak USB-C, ya bisa kita ganti juga. Sama ada satu lagi bagian yang kalau dia rusak pusing satu kampung. Apa tuh kalau HP? Bukan, prosesor rusak. Nggak pernah dengar gue. Layar, coba ya, katanya bisa diganti juga. Baru kali ini gue bongkar HP tanpa takut nggak bisa pasang lagi. Karena kayak mainan bener. Sip, udah dilepas semua. Dan layarnya juga bisa kita lepasin semoga dengan mudah. Karena kita belum ngetes di dalamnya ada apa aja. Nggak nyangkut kan? Enggak. Yeah. Saya yang tidak punya basic teknisi apapun bisa ngelepas layar dari Fairphone dengan mudah, seperti demo jualan Fairphone ya. Wah. Ini layarnya gitu doang cabutnya, fleksibelnya, terus pinnya juga tinggal tekan, cetek doang, selesai. Ini layar OLED 90 Hz Full HD lebih dari Full HD, ini 1200 x 2700. Kalau rusak ini kalau nggak salah sekitar 1 jutaan buat gantinya. Jauh lebih murah daripada HP
HP Samsung atau iPhone atau apapun yang layarnya pecah bisa berapa juta itu? 4-5 juta lah. Gue pernah dengar ada layar HP Samsung S berapa pecah, punya teman saya, dan ganti itu udah berasa ganti HP baru 7-8 juta karena katanya kena mainboard lah, kena apalah, kita nggak tahu teknisi lihatnya gimana, keputusannya gimana. Cuma kalau HP-nya kayak gini kan kita bisa lihat dulu, kita bisa tes dulu, kita bisa coba ganti satu, apakah bisa atau enggak. Itu ngurangin cerita kita kesel sama service center sih. Hemat juga. Apa yang kurang dari konsep kayak gini? Jadi part yang bisa kita ganti itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin ini part-part yang paling sering bermasalah. Itu baru awalan aja. Kalau misalnya HP-nya benar-benar disambut dengan baik oleh masyarakat dan perusahaannya juga dapat untung, mungkin bagian lain bisa diganti juga. Saya nggak tahu lagi mau ganti apaan. Ini udah oke banget. Kita pasang lagi. Ya, kenapa saya seneng banget sama konsep dari Fairphone ini dan agak kecewa sama brand-brand gede yang nggak pengen bikin kayak gini ya, Pak. Soalnya kan berapa persen ya? 80%, 90%, 100% orang yang punya HP itu pengen HP-nya awet lah ya. Pengen HP-nya kalau ada masalah bisa dibenerin dengan mudah, nggak usah keluar biaya banyak, nggak usah mikir harus ganti HP baru, nggak usah nggak usah panik lah kalau misalnya ada yang rusak. Ya udah, rusaknya di mana, kita ganti bagian itu. Kayak motor, ada karburatornya bocor, masalah motor saya dulu, ya ganti karburator aja, nggak usah ganti satu motor. Kalau ada RAM yang rusak di PC, tinggal ganti PC tinggal ganti RAM-nya aja. Ya kenapa HP nggak bisa kayak gitu? Agak nyesek sih. Kalau layar rusak harga setengah HP itu bener-bener nyesek sih. Itu cerita yang sering banget saya dengar. Sampai-sampai saking nyeseknya ada orang yang tetap pakai HP-nya walaupun layarnya pecah. Banyak kan orang kayak gitu. Ya, itulah. iPad lu pecah. Oh, layar lu kena. Mesin nyala tapi layar kena. Oh, harus ganti ya. Aduh. iPad loh. iPad loh. Soal bisa upgrade atau nggak upgrade, kayak kameranya bisa jadi lebih canggih atau enggak dengan mainboard yang sama, yaitu cerita nanti lah. Yang penting ada niat buat bukain jalan dulu soal HP-HP yang modular kayak gini yang bisa dilepas pasang gini. Itu harapan saya sih. Ya brand-brand nggak harus ngebunuh semua lini HP mereka jadi harus modular kayak gini. Mereka bisa bikin satu seri aja, seri yang modular, seri yang bisa dilepas-lepas kayak seri Fold. Ya itu pasarnya ada sendiri. Seri HP biasa ya ada pasarnya sendiri. Nggak harus ubah semuanya, santai aja. Kalau ada ginian pokoknya menyenangkan lah. Anda nggak harus bisa bongkar pasang HP buat bisa nikmatin HP kayak ginian ya. Soalnya asal bisa mainan anak-anak yang masukin ke lubang yang ukurannya benar atau bentuknya sama, itu udah bisa benerin HP kayak ginian. Ya saya aja yang sambil ngomong aja bisa masang HP-nya dengan rapi dan harusnya hidup semua ya. Kalau nggak ada yang kendor berarti. Ya loh, saya main Genshin aja sambil ngobrol aja bisa kacau gameplaynya. Ini cuma pasang-pasang gini doang mah, aduh udahlah. Oke, sekarang kita coba hidupkan HP-nya lagi buat lihat gimana isinya. Gimana isi HP yang bakal dipakai sampai 8 tahun ke depan. 8 tahun itu kalau ganti HP itu 4 tahun aja dibilang lama, ini berarti 2 kali lebih lama. Bayangin, disupport sampai 8 tahun kalau perusahaannya masih ada ya. Soalnya ngeri-ngeri sedapnya perusahaan yang beda kayak gini, antara peminatnya banyak banget, tumbuh terus, atau benar-benar nggak dipeduliin karena beda dari yang lain. Doa saya sih mereka maju ya. Jadi ini welcome screen-nya Fairphone, ada dapetin apa aja, coba kita next. Oke. Jadi ini ada diingetin buat daftarin garansi tambahan, tambah panjang 3 tahun jadi total 5 tahun. Oke, sekali lagi. HP apa yang 5 tahun? Next, Fairphone News ini nggak perlu, ini cuma spam doang. Oh udah gitu dong. Ya jadi ini dia pakai Android 13, pure Android alias Android Vanilla, nggak diutak-atik. Ini benar-benar basic, nggak ada aplikasi apapun selain aplikasi dari Google, nggak ada aplikasi pinjol, nggak ada aplikasi
e-commerce, nggak ada gaming sugar bubble apaan. Jadi semuanya benar-benar bersih ya. Ini kalau Fairphone kita tekan apa? Oh, ini mah intinya kayak account center lah. Misalnya kalau Asus ada Armoury Crate dan lain-lain, tapi ini lebih ke apa? Kayak guide-nya gitu. Nah, dari speknya sendiri, dia pakai chipset dari Qualcomm yang serinya itu agak aneh ya. QCM6490. Itu bukan Snapdragon 7 berapa, bukan MediaTek Helio, bukan G berapa, P berapa, tapi QCM6490. Pas saya baca-baca, dia pakai core yang mirip kayak Snapdragon 778G Kryo 670, terus Adreno-nya juga agak aneh, saya cari di website nggak masuk ke prosesor manapun, tapi pas saya baca-baca soal Antutunya, dia dapetin skor yang mirip kayak Snapdragon 778. Jadi ini spek mid-range, dia RAM-nya 8GB, memori internalnya 256GB. Coba kita pastiin di sini di About Phone Storage. Dia ada 256GB, udah kepake 31GB, RAM-nya 8GB. Sekali lagi, dia pakai kaca Gorilla Glass 5, dia panelnya OLED 90Hz, terus ukurannya 6,46 inci, stereo, USB-C, bisa ngecas 30 watt. Ini HP yang speknya mid-range banget. Coba tebak harganya akhirnya. 9 juta. Dengan fitur-fitur kayak tadi, oke. Sip. Kalau Kevin, 9 juta juga. Ini kalau dirupiahin, 699 euro. Itu artinya 700 kali 15.000 sama dengan 10,5 juta lah. Itu harga euronya ya. Kalau kita tahu tren harga Eropa itu pasti lebih mahal dari harga Indonesia. Jadi mungkin ini 9 juta bener sih kata lo kalau masuk Indonesia. Kalau masuk Indonesia, ini nggak bakal masuk Indonesia HP kayak ginian. HP dari merek yang tidak terkenal, terus mau dimasukin ke Indonesia dengan pabrik-pabrik dan segala aturannya, ini susah sih. Jadi semoga dia populer di Eropa sana, lama-lama dia bisa nyebar ke negara lain dan akhirnya masuk ke Indonesia, entah bisa atau enggak, atau kasih pengaruh lah ke brand lain. Susah sih, masih seiprit banget brand ini. Kita coba tes kamera dulu deh, 50 megapiksel, ada OIS-nya. Nanti kita coba kasih lihat sampel yang lumayan banyak. Ini kita ambil di studio dulu, abis ini baru keliling-keliling cari. Oke. Wis, suaranya beda ya dari HP lain ya. Wis, oke. Coba kalau kita lihat sih, oke-oke aja sih, bagus sih. Ya silakan Anda nilai sendirilah dari sampel-sampel foto yang sedang ditampilkan. Kita nggak bakal banyak nge-review hasilnya, nggak bakal nge-review performanya, karena buat saya yang paling menarik dari HP ini, dan satu-satunya yang menarik ya konsep bisa dilepas pasang ini, konsep modular ini, konsep yang beneran ramah lingkungan ini. Sampai saya nggak peduli dia nggak ngasih charger, nggak ngasih kabel, karena omongannya kerasa tulus. Kerasa mereka memang nggak mau ngasih charger karena mau jaga lingkungan, bukan karena mereka pelit. Kerasa niatnya itu berasa, nggak kayak itu. Sampai capek ngomongnya. Jadi terima kasih buat yang sudah mention saya di TikTok soal HP yang seunik ini. Ini pengalaman baru banget, mungkin salah satu HP yang paling menarik di 2023 yang pernah saya coba, karena nggak ada brand lain yang bisa niru. Ya semoga berkembang lah. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, andai aja ada HP pakai sampai tua, nggak ada sih. Itu jam tangan deh.